teori sosiologi, yaitu tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Yang berikut, menurut William F. Obrun dan Mayer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesempatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilanggar menurut kebudayaan. Yang ketiga itu, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Yang berikut bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional berbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Yang berikut itu, proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Yang pertama itu proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi. Proses integrasi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Yang berikut, kerjasama cooperation. Menurut Charles Hakoly mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Yang keempat, proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Yang kelima, proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Yang keenam, proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu kekerasan fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Yang berikut itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial adalah: yang pertama, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah.
3. Adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. 4. Anggota masyarakat merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kelima, dilihat belakang oleh adanya konflik dalam satu kelompok. Integrasi sosial juga dapat terwujud karena adanya keteraturan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan sosial antara lain pengendalian sosial dan wewenang, adat istiadat, norma hukum, presiden, dan kepemimpinan. Yang berikut itu reintegrasi sosial. Pengertian reintegrasi sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan konvensi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat budaya, norma-norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam reintegrasi sosial, saran mengendalikan konflik saat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan menetralkan ketenagaan yang timbul dari dampak konflik. Contohnya melalui kompromi antara perwakilan yang konflik melakukan perdamaian dan penyadap kesalahan-kesalahan tindakan yang telah diperbuatnya.